bicara jalan, karena fokusnya di Jawa ya pasti Trans Jawa ya yang jadi perhatian kita. Arteri baik itu Pantura maupun Selatan, Tengah, itu semua juga tentu jadi perhatian. Dan pastinya Pelabuhan Merak dan juga di Bakauheni. Ya. Gitu kira-kira. Tanya ini, seperti apa sih update terbarunya? Sekarang sudah banyak masyarakat yang mau mudik, bahkan Harian Kompas juga sempat menuliskan separuh penduduk Indonesia akan mudik di Lebaran 2023. Apakah benar seperti itu, Ibu Adita? Boleh disampaikan kepada sahabat Sonora sore hari ini. Silakan, Ibu Adita. Iya, Mbak Pusma. Selamat sore juga, Mas Rizal. Jadi kalau dari hasil survei itu memang kita prediksi ada angka 123 juta ya. Memang betul itu sekitar 47% dari penduduk Indonesia. Dan ini naiknya juga cukup drastis dari tahun lalu ya, sekitar 44%. Jadi kalau dari hasil survei dan ini adalah angka prediksi, ya memang kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemudik sebesar itu gitu. Gitu, Mbak. Nah, ini kan sudah mulai berdatangan melalui angkutan laut, melalui jalur laut begitu, Ibu Adita. Nah, ini seperti apa? Apalagi kemarin Pak Jokowi juga langsung ngecek ke Pelabuhan Merak. Ini persiapan antisipasinya seperti apa, Bu Adita? Ya, persiapan tentu kita akan coba fokuskan ke yang nantinya punya potensi menimbulkan permasalahan ya di lapangan ya. Jadi dari 123 juta tadi, kita identifikasi sekali lagi dari hasil survei, diprediksi 75% itu akan menggunakan moda angkutan jalan. Ya, menggunakan transportasi darat angkutan jalan. Jadi yang pertama itu yang paling favorit memang kendaraan roda 4 ya, kendaraan pribadi. Lalu roda 2, bisa, kemudian juga ada bis dan juga mobil sewaan ya. Itu semua masuk 75% dari total moda yang akan digunakan oleh pemudik. Nah, tentu ini nanti perlu penanganan khusus ya, baik di jalan tol maupun arteri. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah 62% pergerakan itu akan ada di Pulau Jawa. Ya. Jadi memang Jawa akan menjadi pusat dari kegiatan mudik ini ya. Nah, satu hal lagi yang juga menjadi perhatian kita adalah angkutan penyeberangan. Karena ini belajar dari pengalaman tahun lalu, masyarakat sudah menikmati jalan darat, kemudian ingin bepergian ke Sumatera, dan akhirnya penyeberangan dari Jawa ke Sumatera itu juga satu titik yang cukup krusial. Dua hal ini yang sekarang ini menjadi fokus perhatian, meskipun kita tidak menutup mata ya dengan transportasi udara, laut, dan juga kereta api tetap menjadi perhatian kami. Tetapi ini kan relatif lebih mudah ya untuk dikendalikan. Karena juga kita akan berhadapan dengan operator, ada pembelian tiket, kepergiannya satu tempat. Jadi lebih mudah untuk dikendalikan. Nah makanya tadi Mbak Puspa ada dua titik soal transportasi jalan, angkutan jalan, dan juga penyeberangan. Nah kalau bicara jalan, karena fokusnya di Jawa ya pasti Trans Jawa ya yang jadi perhatian kita. Arteri baik itu Pantura maupun Selatan, Tengah, itu semua juga tentu jadi perhatian. Dan pastinya Pelabuhan Merak dan juga di Bakauheni. Ya. Gitu kira-kira. Nah ini berarti sudah ada peta titik-titik rawan dan ini posko-posko mudik yang didirikan oleh Kementerian Perhubungan. Ada berapa totalnya, Bu Adita? Ya, kalau posko ini memang kita punya posko terpadu yang ada di Jakarta di kantor kami. Ini sebuah command center yang menghubungkan dengan hampir semua operator transportasi, termasuk misalnya dari kereta api, udara, terminal, kemudian juga pelabuhan, itu terhubung semua ke sana. Kemudian juga kita melakukan juga pengawasan di lapangan, tentu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya. Karena paling banyak nanti di lapangan memang pengawasan ini akan dilakukan oleh kepolisian, baik itu kepolisian Korlantas di pusat maupun Polda ya, lewat Ditlantas di daerah-daerah. Dan juga tentu dengan pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan. Kalau bicara posko ini bisa dibilang ribuan Mbak, tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun pusatnya di Jawa, kita juga tetap awasi juga di daerah-daerah di luar Jawa ya. Termasuk khususnya pergerakan ini kalau bicara laut itu ada di Makassar, ada di Balikpapan, ada di Bau-Bau dan di daerah Sulawesi lainnya. Sementara kalau kita lihat udara, mungkin ini akan lebih banyak nantinya fokusnya ada di Soekarno-Hatta. Dan trayek tertinggi atau rute tertinggi ini yang kami identifikasi memang ada ke Kuala Namu ya di Medan dan juga ke Bali serta ke Makassar. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi perhatian kami, meskipun sekali lagi yang paling menantang memang adalah angkutan jalan tadi ya. Gitu.